Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifati kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil matiril hukmiyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam ini kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada maqalah yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakar. Faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda kepada malaikat Jibril. Qala li Jibril, Rasul bersabda, li Jibril alaihi salamu sifli hasanati Umar. Kata Rasul, wahai Jibril, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, lalu Jibril menjawab, law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Apabila lautan dijadikan sebagai tinta, kemudian pepohonan jadi penanya, maka kata Jibril, aku tidak dapat menghitungnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sifli hasanati Abi Bakar. Faqala Umar hasanatu min hasanati Abi Bakar. Rasul bersabda, maka sifatilah pula bagiku kebaikan-kebaikan daripada Umar. Maka Jibril menjawab, Umar hasanatu min hasanati Abi Bakar. Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bukan tidak tahu tentang kebaikan dua sahabatnya tersebut, yaitu Sayyidina Umar dan Abu Bakar Siddiq. Dua sahabat istimewa
yang luar biasa dalam beribadah, perjuangannya membela agama, kedekatannya dengan Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Tapi Rasulullah SAW mencoba untuk bertanya kepada malaikat Jibril tentang dua sahabatnya ini. Maka tentang Umar, jawaban Jibril adalah kebaikan Sayyidina Umar jika dihitung tidak akan terhitung. Seandainya pun lautan dijadikan tinta dan pohon dijadikan penanya untuk menghitung kebaikan Sayyidina Umar, maka tidak bisa menghitungnya. Begitupun tentang sifat daripada Sayyidina Abu Bakar, Jibril pun menjawab, salah satu kebaikan daripada Sayyidina Umar adalah kebaikan Abu Bakar. Berarti kebaikan daripada Umar luar biasa. Namun kebaikan Umar yang luar biasa tersebut juga tidak kalah baiknya dengan sahabat yang kedua, yaitu Abu Bakar Siddiq yang dijelaskan dalam makalah ini. Dua sahabat yang agung yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dan berjuang bersama Rasulullah SAW, yang kedua-duanya insyaallah ahlul jannah. Kemudian di fasal yang kedua dijelaskan izzud dunya bil mal wa izzul akhirat bisalihil a'mal. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia dengan harta. Wa izzul akhirati bisalihil a'mal, sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan amal. Hadirin rahimakumullah, ingin mulia di hadapan manusia, kebanyakan orang banyak mengumpulkan harta dengan kedudukan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa, merasa mulianya di hadapan sesama manusia, tetapi sesungguhnya tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang ahli ibadah, dunia adalah sekedarnya saja. Namun akhirat itulah yang paling utama sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan amal soleh. Kemuliaan amal akhirat, bahwa sesungguhnya keimanan kita meyakini adanya hari akhirat, kenikmatan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat dan jabatan, tetapi dengan amal soleh kita. Makanya kecenderungan orang yang beriman kepada Allah adalah selalu mengerjakan amal-amal kebaikan. Bahkan kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan iman dan amal soleh. Innalladzi, di dalam surah Al-Asr yang berbunyi wal asr, demi masa demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan, karena kecenderungan orang yang beriman, hatinya selalu tertarik, cenderung digugahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhiratu nurun fi qalbi. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu an berkata, hammud dunya zulmatun, kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan, zulmatun fi qalbi, dapat menggelapkan hati.
wa hammun akhirah nurun fi qalbi. Kesedihan dalam urusan akhirat dapat menerangi hati. Maksud daripada makalah ini hadirin rahimakumullah, dalam urusan dunia, kalau bicara tentang dunia, di situ ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada uang, yang bagian daripada harta tersebut yang diperjuangkan oleh kita dari mulai pagi, sore, bahkan sampai siang hari. Alangkah mulianya kalau semua itu kita jadikan sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jembatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Tetapi kalau kita digelapkan oleh dunia, digelapkan oleh harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan, maka sesungguhnya telah menggelapkan hati kita. Maka ketika dia diambil hartanya oleh Allah, berkahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang miskin, dia tidak kuat, tidak sabar, maka sesungguhnya hatinya telah gelap. Hati yang telah gelap ini hadirin sangat bahaya. Karena hati yang gelap ini, hati yang tidak pernah berzikir kepada Allah, khawatir enggan menjalankan perintah Allah, kecenderungan berbuat maksiat dan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dan kesedihan dalam urusan akhirat menerangi hati kita. Kita mengingat akan banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita mengingat bahwa kita akan mati. Bekal apa yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bahwa setelah mati kita dikumpulkan kepada mahsyar, akan dikembalikan kepada Allah, akan menerima semua keputusan amal kebaikan dan amal keburukan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah merasa takut akan semua itu, sehingga isi dia dengan kebaikan amal soleh. Sedih dia, namun kesedihan itu menerangi hatinya karena timbul akan rasa taubat kepada Allah, timbul akan takut kepada Allah, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir pada makalah yang ke-6. Pada makalah yang ke-6, An Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talbil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. An Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi, barang siapa sedang mencari-cari ilmu, atau barang siapa yang selalu menuntut ilmu, kanatil jannah, maka sebenarnya ia sedang mencari surga. Fi talbihi wa man kana fi talabihil ma'siyati kanatin naru fi talbih, dan barang siapa yang mencari-cari kemaksiatan, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bahasan kita pada kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.